Hai semuanya, welcome back to my channel and this is Sarah. Teman-teman di sini pasti kepengen dong jadi orang kaya atau kepengen menjadi orang yang maybe not famous but I want to have a lot of money. Itu hampir semuanya pengen ya teman-teman ya. Nggak ada orang yang nggak pengen kaya atau berkelimpahan lah. Cuman kalau kalian ngerasa bahwa orang-orang kaya tuh harus orang-orang yang super duper terkenal, orang-orang yang menciptakan sesuatu, orang-orang yang dia itu dari latar belakang barat ya teman-teman, terutama ya kayak dolar, we need yang namanya juga euro, we need yang juga yang namanya kayak petrodolar, kayak negara Dubai. Jadi Dubai itu kan memang negara Arab ya, tapi bagaimanapun mereka juga dikuasai sama dolar, dolar. Jadi dolar is like the most yang bermain, jadi transaksi di sana, jadi tambang uang di sana dibandingkan sama yang namanya dinar ya teman-teman ya. Kita tahu beberapa selebriti yang menjadi seorang bilioner, itu termasuk adalah Rihanna, kemudian juga si Oprah Winfrey, kemudian juga ada seorang Jay-Z, suaminya Beyonce, ada juga yang mereka bilang bahwa seorang Tom Hanks juga seorang bilioner, kemudian juga ada seorang yang namanya aktor-aktor kayak Charlie Chaplin, even katanya Michael Jackson is also a billionaire. Sekarang ini yang nggak tahu ngakunya bilioner atau apa ya, termasuk keluarganya si Kylie Jenner atau si Kim Kardashian. Tapi did you know in China definitely orang-orang yang berkedok seorang artis tapi mereka seorang bilioner tentu aja banyak sekali teman-teman ya. Banyak banget orang-orang China itu, terutama selebriti China yang lebih senior ya. Misalnya kayak Andy Lau or maybe Choi Yun-fat, kita nggak tahu ternyata mereka bisa menyimpan uang bersih di bank itu senilai 800 sampai 900 juta dolar. Bukan juta yuan, tapi juta dolar ya teman-teman ya. Asetnya bisa aja dibeliin sama benda-benda mahal seperti kayak kapal yah, kemudian juga mansion di beberapa tempat kayak Singapura, kayak Hong Kong, kayak Taiwan, even kayak Europe seperti itu ya guys ya. Ada juga kayak seorang Louis Ko yang seorang investor seperti itu, dan juga beberapa orang-orang yang di belakangnya Jack Ma. Nah, Jack Ma ini adalah orang-orang pembuka pintu rezeki di mana kamu bisa yang namanya mengkultivate atau yang namanya kayak mengembangkan bisnis kamu sendiri dari kecil sampai besar ya teman-teman ya. Tapi ada satu orang perempuan yang dia memulai karirnya menjadi seorang selebriti yang benar-benar cari kerja, cari struggle kayak gitu untuk yang namanya mencukupi kehidupan dia. Siapa lagi kalau bukan si legend pemeran Putri Huanchu, yang utamanya namanya adalah Cao Wei. Did you know Cao Wei adalah salah satu jajaran selebriti Cina, selebriti Asia Timur yang memang benar-benar menjadi seorang bilioner ya teman-teman ya. Kenapa seorang Cao Wei dengan bayarannya sangat kecil bersanding juga dengan seorang Fan Bingbing sama si Ruby Lin, mereka bisa menjadi orang yang paling influensial bahkan juga mandiri secara independen, seorang perempuan teman-teman ya. Jadi kenapa Cao Wei juga di cancel sama pemerintahan Cina, bahkan bagaimana Cao Wei itu rahasianya biar dia bisa yang namanya mengkultivate bisnis-bisnis yang ada ya guys ya. Jadi simak videonya and see you soon. Cao Wei itu dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana, keluarga seorang pekerja biasa teman-teman ya di daerah Anhui. Kemudian dia memasuki yang namanya kayak dunia acting pada waktu dia itu masuk ke Beijing Institute of Art and Science, terusnya untuk pembuatan film ya teman-teman ya. Setelah si Cao Wei itu kayak belajar banyak sekali di sana, kayak experience untuk yang namanya main piano, nyanyi, bahkan juga yang namanya kayak brushing. Maksudnya itu ada yang membuat kaligrafi dari brush yang gede yang orang China itu dia juga belajar itu semua ya guys ya. Kemudian si Cao Wei itu juga setelah dia lulus, dia pasti yang namanya mencari pekerjaan. Setelah dia mencari pekerjaan, dia memang pada waktu itu case-nya adalah peran-peran kecil di beberapa film. Contohnya di filmnya Gong Li itu, filmnya itu dia menceritakan tentang menjadi seorang case yang kecil ya teman-teman ya. Karena dia itu bener-bener kayak hunting negara Hong Kong, karena Hong Kong emang lagi yang namanya pusat industri entertainment di Asia. Sekarang kan kayak Korea gitu ya teman-teman ya. Sekarang itu adalah Hong Kong. Yang kemarin tuh yang tahun 90-an, 80-an, 70-an tuh Hong Kong teman-teman, pusatnya teman-teman. Jadi pada waktu dia itu kayak di sana dia bener-bener ketemu sama beberapa kayak sutradara, aktor, dan banyak banget orang-orang yang membantu dia untuk menjadi main case-nya, yaitu si Putri Huanchu ya guys ya. Putri Huanchu itu yang diperankan sama si Cao Wei, Fan Bingbing, dan Ruby Lin itu adalah mungkin salah satu kayak pembuka
jalan besar setelah Kerasakti atau siluman ular putih yang menjadi tombak atau yang namanya kayak jembatan antara film atau drama Cina ke dunia teman-teman ya. Jadi Chow Wei itu pada waktu dia di casting kemudian dia langsung sama si Fan Bingbing. Jadi Chow Wei sama Fan Bingbing itu kan orang China dua-duanya teman-teman ya. Mereka langsung dipindahkan ke Taiwan dan disitulah mereka tuh kayak lo harus main ini drama sampai 15 season. 15 episode maksudnya ya teman-teman ya. Nah pada waktu itu dia berpikir bahwa secara skrip mungkin kita adalah menceritakan tentang bagaimana putri Cina, putri dari selir Cina itu bertahan di suatu kayak istana atau palace dinasti gitu ya guys ya. Bukannya menjadi seorang artis itu mendapatkan kayak fasilitas yang layak, kemudian juga mendapatkan kayak apa ya makanan yang bagus atau apa. Namanya juga artis yang baru-baru debut, mereka mendapatkan yang namanya banyak banget kayak cobaan. Misalnya mereka dikarantina di sebuah hotel yang hotelnya tuh sangat kumuh. Kemudian jangankan hotel yang untuk satu kamar untuk satu orang yang enak banget gitu ya. Itu hotel itu dia sampai yang namanya share, kayak bed share gitu sama seorang Fan Bingbing dan juga si Ruby Lin. Jadi kayak apa ya, double bed gitu, double coach bed gitu. Itu kayak mereka tuh sharing seperti itu ya guys ya. Karena syuting mereka tuh di Taiwan musim panas, makanya mereka tuh sangat keringetan. Kemudian mereka harus yang namanya pakai makeup yang sangat tebel. Dan makanannya juga seadanya teman-teman ya. Karena pada saat itu syuting emang bener-bener budgetnya besar banget. Sharing juga sama beberapa kru dan juga mereka sendiri juga harus yang namanya bertahan di Taiwan teman-teman ya. Nggak seperti Ruby Lin, Chow Wei sama si ini Fan Bingbing itu mereka berdua ya kalau mau liburan di Taiwan, kalau mau komunikasi sama orang tuanya juga di Taiwan, bahkan mereka juga harus yang namanya memahami bagaimana yang namanya kultur hidup di Taiwan ya guys ya. Ruby Lin yang bisa ketemu sama orang tuanya setiap hari, orang tuanya jenguk dia setiap hari, mereka berdua itu benar-benar harus stay di tempat itu. Jadi kayak gitu ya guys ya. Setelah itu Chow Wei itu menyelesaikan itu selama 5 episode dan kemudian langsung dipublish di media. Dan begitu dipublish di media, dia benar-benar booming dan sangat terkenal sekali teman-teman ya. Dia bahkan menceritakan bahwa sehari mereka bisa syuting selama 20 jam, 18 jam itu yang paling singkat. Bahkan mereka pernah yang namanya hampir tidur selama 2 jam aja untuk syuting satu episode aja teman-teman ya. Setelah sukses, mereka dapat endorsement yang besar, yang banyak gitu ya guys ya. Akhirnya mereka sendiri itu merencanakan untuk bikin season kedua. Season kedua itu adalah bagaimana mereka itu diantarkan menjadi real celebrity. Mereka keliling dari China, Taiwan, Hong Kong, kemudian mereka juga ke Jepang, ke Korea. Even mereka juga pernah tur ke beberapa negara Asia Tenggara gitu ya guys ya. Chow Wei kemudian di tahun 2001 kita tahu sendiri dia itu kayak menjadi salah satu co-starnya filmnya Stephen Chow, yaitu si Shaolin Soccer yang jadi ahli Tai Chi itu yang bisa bikin Pak Pao itu dia salah satu direkturnya dia menjadi seorang pemain film gitu ya guys ya. Kemudian dia main lagi film-film dan dia menjadi seorang sutradara. Setelah dia nyaman menjadi sutradara, akhirnya Chow Wei ini memutuskan untuk menikah sama seorang investor China yang namanya Huo Yulong. Huo Yulong ini adalah salah satu orang yang berjasa dalam membangun bisnis dan karirnya Chow Wei yang lebih tinggi lagi ya guys ya. Chow Wei sebenarnya punya wajah yang cantik, imut, bahkan nggak berbahaya gitu sebagai seorang perempuan, bukan perempuan yang benar-benar alpha mendominasi seperti itu. Chow Wei itu justru dia tuh main sigma, dalam arti dia lebih banyak mengalah, tapi lebih banyak yang namanya mendapatkan banyak banget sumber-sumber yang membuat dirinya tuh bisa berkembang secara cepat gitu loh guys ya. Huo Yulong ini adalah kayak salah satu orang Chinese yang memiliki perusahaan sangat besar di Singapura, terutama di bidang properti ya teman-teman ya. Nah karena si Chow Wei itu benar-benar sangat ahli dalam manajemen nih kayak bisnis-bisnis kecil, yang paling terkenal tuh adalah si Dawei. Dawei itu adalah kayak studio yang kecil-kecil kayak gitu, di manage sama Chow Wei, kemudian jadi besar dan jadi bisa yang namanya memanak-pinakkan beberapa talent-talent selebriti, terutama dari beberapa sekolah-sekolah seni di China ya guys ya. Sekolah seni di Cina itu adalah salah satu jurusan yang paling rendah grade-nya, kalau kalian pengen tahu ya teman-teman ya. Jurusan yang paling rendah di tahun kayak 82 ribuan seperti itu adalah menampung orang-orang yang nggak pinter nih matematika, nggak pinter nih begini ya. Meskipun mereka itu memiliki yang namanya standar Gaokao, nilai Gaokao yang tinggi, itu adalah university di China ya guys ya. Tapi di tangan Chow Wei, even Fan Bingbing dan beberapa orang-orang yang berada di dalam lingkaran itu teman-teman ya, mereka bisa nge-branding bagaimana kamu bisa yang namanya jadi orang sukses loh, jadi aktor yang diidam-idamkan orang terkenal seperti itu loh teman-teman ya.
Menurut sumber Cawe itu di Beijing Academy itu juga sering banget menyumbangkan beberapa peralatan-peralatan untuk yang namanya seni ya, dari kamera, lighting, bahkan kayak gedung-gedung itu juga dia danai teman-teman untuk charity ya guys ya. Kemudian Cawe itu juga merambah lagi ke bisnis-bisnis properti sampai dia punya mansion di Taiwan, Hong Kong, Singapura, bahkan dia juga punya yang namanya sebuah mansion besar sekali di Perancis teman-teman ya, yang itu namanya adalah Chateau Montlot. Chateau Montlot itu adalah kayak perusahaan wine kayak gitu, perusahaan wine yang itu punya dia sendiri, tapi bisa yang namanya kayak memfasilitasi beberapa seleb-seleb dunia, even seleb-seleb Cina itu kayak order ke dia, branding sendiri itu dia bisa teman-teman ya. Contohnya kayak si Nicolas atau si Yao Ming itu ya guys ya. Perambah lagi bisnisnya di bidang apa, kayak distribusi mobil mewah, barang-barang branded, kemudian juga kayak perkembangan sosial media, talent-talent, even dia juga yang namanya dijadikan tangan kanan dari seorang Jack Ma. Jack Ma adalah pemilik langsung dari Ali Picture. Ali Picture ini direkturnya itu siapa? Cawe teman-teman. Ali Picture ini sudah mendanai banyak banget project teman-teman ya. Alibaba Picture itu memang sempat berkali-kali kayak boncos seperti itu di beberapa film-film kayak animasi dan film-film kayak fantasi lainnya gitu ya, karena memang secara marketable drama China fantasi itu sangat besar banget teman-teman ya. Tapi dia juga pernah yang namanya kayak mendanai beberapa film yang menang Oscar dan Academy Award, Golden Globe kayak gitu, kayak Green Books. Kemudian dia juga pernah mendanai Mission Impossible-nya si Tom Cruise seperti itu yang danai juga Cawe teman-teman ya sebagai direkturnya. Dan masih banyak drama-drama Cina, talent-talent anak-anak muda, milenial Gen Z kayak gitu, itu yang didanai sama Cawe untuk menjadi seorang artis besar ya guys ya. Cawe saat ini memang sangat suka banget bereksperimen, terutama dia juga yang namanya sama Fan Bingbing itu membuat salah satu kayak platform itu bagaimana orang-orang Chinese celebrity itu bisa yang namanya mandiri. Kalau mereka misalnya tuh di usia tua, keluar dari manajemen agensi gitu ya, mereka mandiri dan bisa yang namanya membuat bisnis sendiri. Itu juga idenya si Fan Bingbing teman-teman ya. Makanya Fan Bingbing itu kenapa kok selalu tampil cetar, tampil bagaimana dia tuh bisa di red carpet seperti itu juga karena dari beberapa investasinya Cawe ke dia teman-teman ya. Fan Bingbing juga yang namanya mengerti dunia Hollywood dan fashion, dia juga yang namanya membuat investasi juga ke yang namanya seorang Cawe ya teman-teman ya. Akhirnya sempat sebuah Shanghai IPO itu mencatatkan kekayaan bersih, maksudnya uang keseluruhan uang kekayaan bentuk uang di Bank Cawe itu berkisar antara 800 sampai 900 juta dolar teman-teman ya, hampir menyamai seorang Andy Lau sama si Stephen Chow atau sama si Donnie Yen itu ya guys ya. No, Donnie Yen is not si ini Chow Yun Fat teman-teman. Nah, jadi si Cawe ini dia menjadi jajaran orang-orang kaya, orang-orang from rock to bottom and also to riches gitu ya, rack to riches kayak gitu. Jadi dia juga menjadi orang-orang yang luar biasa punya sense bisnis, tapi juga dia bisa yang namanya entertainer ya teman-teman ya. Dia masih loh, meskipun bisnisnya jalan, dia punya anak juga, punya suami juga yang nge-push dia dari belakang. Dia bisa yang namanya tampil di majalah Vogue, majalah Harper Bazaar, dan juga dia bisa yang namanya ketemu sama seorang Hillary Clinton untuk membuat kayak film Hollywood bareng ya guys ya. Kenapa Cawe itu tidak muncul bahkan dihilangkan sama government begini? Ketika yang namanya regulasi pajak itu berlangsung, para artis-artis Cina itu harus bisa yang namanya kayak menyertakan kamu punya pendapatan dari mana, digaji berapa. Itu benar-benar harus dihitung ya teman-teman ya. Nah, Cawe ini sama suaminya itu ternyata nunggak pajak senilai 5,2%. Ketika Jack Ma itu ditangkap teman-teman sama government dan dihilangkan. Bukan dihilangkan secara fisik ya, tapi dihilangkan secara yang namanya kayak non-naturalization China. Itu kamu benar-benar tidak bisa yang namanya menjadi direktur di Cina. Jack Ma itu bagaimanapun ownernya dari Alibaba, tapi tidak boleh yang namanya di Cina itu bekerja. Maksudnya kayak gitu ya teman-teman ya. Makanya Jack Ma itu pindah ke Jepang, pindah ke Spanyol, juga pindah ke Nepal, pindah ke Afrika juga gitu ya guys ya. Cawe dan Fan Bingbing itu juga kena yang namanya skandal ini teman-teman ya. Jadi Fan Bingbing bisa yang namanya langsung bayar pajak senilai 2 triliun, sedangkan Cawe itu nggak bisa teman-teman. Cawe itu sama suaminya itu nggak bisa yang namanya bayar pajak senilai segitu ya teman-teman ya. Makanya mereka berdua itu harus putar otak yang namanya gimana kita survive di entertainment industry teman-teman.
Cowok yang beragama Buddha ini lebih banyak sekarang itu yang namanya sering ke Nepal, sering juga ke tempat-tempat kayak spiritual di Thailand kayak gitu, di Kamboja, dan dia sekarang masih loh yang berbisnis. Even dia kehilangan fame-nya saat ini ya, tapi dia masih bisa yang namanya punya banyak power untuk yang namanya kayak membuat anak-anak buahnya ini untuk produktif di Cina ya guys ya. Cawe itu masih banyak juga yang kerjasama yang sama kayak si mantan suaminya si Angelababy kayak Huang Xiaoming kayak gitu. Kemudian dia juga yang namanya kerjasama sama seorang Yang Mi gitu ya, kerjasama juga sama seorang Jackie Chan, Jet Li, even kayak yang namanya artis-artis di daerah Taiwan kayak gitu kayak Jay Chou, itu masih ada sangkut pautnya sama si Cawe guys. Jadi perempuan dengan tubuh mungil, imut, kecil, nggak bahaya, ternyata seorang investor yang sangat handal teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pengen tahu bagaimana perjuangannya si Cawe itu, bisa kalian lihat di Weibo, di microblog kayak gitu, atau kalian juga bisa yang namanya melihat di beberapa kayak teori-teori YouTube bahasa Cina ya teman-teman ya, tapi don't worry, banyak juga yang namanya pakai bahasa Inggris subtitlenya itu teman-teman ya. Jadi kalian bisa yang namanya menyimak sendiri bagaimana suksesnya si Cawe teman-teman. Jadi Cawe itu adalah diem-diem seorang bilioner dan dia asli bilioner. Kenapa sih kok di Cina itu orang-orang yang bilioner tuh nggak bilang yang I'm a billionaire atau apa kayak gitu? Ya simple teman-teman, karena pajak itu yang perberat mereka gitu loh teman-teman ya. Jadi ya bagaimanapun orang itu masih yang namanya harus cari-cari sesuatu supaya mereka itu terlihat apa tuh namanya humble, tapi mereka juga bisa produktif dan tidak dibuang-buang untuk pajak. Kekayaan Cina sekarang itu dari pajaknya orang-orang kaya di Cina. That's why Cina itu sekarang maju karena dari pajak mereka teman-teman, dan minim sekali korupsi. Jadi itu penjelasan aku tentang si Cawe ya teman-teman, perjuangan dia dari awal sampai dia menjadi seorang superstar, menjadi seorang investor tangan kanan Jack Ma, bilioner di usia muda, dan juga dia adalah orang yang sangat berpengaruh di Chinese entertainment industry bersama Fan Bingbing teman-teman. Oke, that's it. Thank you semua dan bye-bye.